Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Tatan Rustandi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, masuk pada acara inti yaitu ceramah agama. Dalam kesempatan kali ini, dengan segala hormat kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah kita Bapak Camat, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Ar-Ridho, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Masa tugas aktif Nabi cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam mampu merubah peradaban dunia. Apa konsep keberhasilan Nabi dalam menyebarkan syiar dakwah? Ini aja yang pengen saya omongin nih di Kampung Babakan. Kampung Babakan ini ya. Mudah-mudahan pidato saya selesai 5 menit ini. Bu, ada layar kelihatan sebelah situ kan ya? Iya. Pertama, kunci keberhasilan baginda Nabi dalam waktu yang singkat. Beliau dalam menyebarkan dakwah prinsipnya ana awwalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan satu perintah. Sebelum perintah itu aku sebarluaskan kepada para sahabat. Inilah kuncinya. Pantas ajakan Nabi diterima, pantas ajakan Nabi diikuti, perintahnya ditaati, karena Nabi orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarkan buat orang lain. Minggu pagi molor, Nabi enggak, ucapan dan perbuatannya itu sama. Beliau mengerjakan satu perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Contoh, sejarah kita baca, Nabi nganjurin saudara-saudara, rajin-rajinlah sedekah. Sejarah kita baca tuh, di rumah Nabi nyaris kagak pernah ada duit nginep. Nabi nganjurin saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca, Nabi sepertiga malam yang akhir udah bangun ngejeger sholat tahajud. Sampai bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu di masjid jamaah Masjid Ar-Ridho ini banyak yang kakinya pada bengkak ini. Asal urah. Pantas ajakannya diikuti, perintahnya ditaati, ucapan sama perbuatan sesuai. Kalau ucapan sama perbuatannya sesuai, perintahnya pasti diikuti. Itu pemimpin.
kagak sama. Belum jadi mah ucapannya manis bener, bikin rakyat sejahtera, bikin rakyat makmur. Belum jadi. Dalam sambutan di salah satu ulang tahun partai politik, Presiden Jokowi mengatakan bahwa mulai saat ini kita sudah masuk tahun politik. Saya kagak mau ngurusin soal itu. Saudara nanti mau milih siapa kek, bodoh amat, bukan urusan saya. Cuma saya pesan tahun 2024 pilih pemimpin yang sesuai. Coba lihat kondisi kita ini sekarang, Pak. Orang sering bilang rakyat ini sekarang udah jatuh ketiban tangga keinjak kebo. Dan coba Pak, COVID katanya nih lagi meningkat lagi nih. Betul ya? Belum lama BBM naik, jerit kita nih rakyat. BBM naik, harga kebutuhan hidup udah pasti meroket. Diturunin lagi sama pemerintah BBM, harga kebutuhan hidupnya kagak turun-turun, nangkring aja di atas. Betul apa enggak? Ini dampaknya nih Pak. Kita orang laki mah kagak kelihatan puyeng ngatur duit belanja. Bini kita tuh puyengnya setengah mampus Pak. Bu, ibu dikasih uang 20.000 sama suaminya suruh belanja, dapat apaan 20.000? Kita mah suami dekto ada duit segitu cukup pindah belanja, kan kira-kira begitu, benar apa enggak? Ahlan wasahlan. Lanjut. Pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah disebarluaskan kepada orang lain. Yang kedua, dakwah Nabi diterima, prinsipnya taklidut takalif. Inilah ajaran Islam. Apa itu? Menyedikitkan beban. Islam mengerjakan satu ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini taklidut takalif. Inilah prinsip Islam. Saya ulangi, kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, maka otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib, hukum asalnya, dasarnya wajib berdiri. Pak, saya sholat kalau berdirinya kebangetan lama, dengkul gemeteran Pak, boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Taklidut takalif, menyedikitkan beban. Apa sebab? Kemampuan berkurang, penekanan otomatis turun. Islam nggak bakti minggu pagi molor. Nabi enggak, ucapan dan perbuatannya itu sama. Beliau mengerjakan satu perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Contoh, sejarah kita baca, Nabi nganjurin saudara-saudara rajin-rajinlah sedekah. Sejarah kita baca tuh di rumah Nabi nyaris kagak pernah ada duit nginep. Nabi nganjurin saudara-saudara rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca Nabi sepertiga malam yang akhir udah bangun ngejegrek sholat tahajud. Bahkan diceritakan Nabi sholat tahajud kakinya sampai bengkak karena rajin ruku dan sujud.
Saya juga tahu di masjid jamaah Masjid Ar-Ridho nih banyak yang kakinya pada bengkak ini nih, asam urat. Pantas ajakannya diikuti, perintahnya ditaati, ucapan sama perbuatan sesuai. Hei, hei. Kalau ucapan sama perbuatannya sesuai, perintahnya pasti diikutin. Itu pemimpin. Diam-diam aja lo dengerin. Apa itu? Menyedikitkan beban. Islam sesungguhnya ajaran yang memudahkan kehidupan manusia, bukan ingin menambah beban yang memang sudah ada pada diri kita. Prinsipnya Islam ingin meringankan beban kita. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Saudara, kalau kemampuan kita mengerjakan satu ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini taklilut takalif nih. Inilah prinsip Islam. Saya ulangi, kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, maka otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Hukum asalnya, dasarnya wajib berdiri. Pak, saya sholat kalau berdirinya kebangetan lama, dengkul gemeteran Pak, boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Apa sebab? Kemampuan berkurang, penekanan otomatis turun. Islam nggak maksain. Goblok, goblok ngerti goblok? Blow on, blow on tahu blow on? Tolol, tolol ngerti tolol? Minum es ditiup, tolol tuh. Kalau ada yang beranggapan syariat agama Islam menambah beban kehidupan manusia, tol. Apanya yang bikin nambah beban? Syariat Islam itu memudahkan. Saya kalau sholat kelamaan gemeter dengkul Pak, boleh nggak saya duduk? Boleh sholat sambil duduk. Pak, saya kalau sholat duduknya kebangetan lama, pantat ambeien Pak, boleh nggak sholat sambil berbaring? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya otomatis menurun. Islam bukan agama yang memaksakan. Nah, ini penting nih Pak, saya kalau sholat berbaringnya terlalu lama, pinggang encok Pak, boleh nggak saya pakai sholat pakai isyarat? Boleh. Coba lihat berapa kali tingkat penurunannya, diberikan kita kemudahan oleh agama Islam, luar biasa. Wajib berdiri, nggak mampu boleh duduk, duduk nggak bisa boleh tiduran, tiduran juga kagak kena boleh pakai isyarat. Kalau masih pakai isyarat kagak bisa sholat, buru-buru bawa ke masjid, kita sholatin rame-rame. Betul apa enggak? Apanya yang susah, apanya yang berat, Islam mengangkat beban kita. Contoh lagi, dulu di zaman baginda Nabi ada orang datang tergopoh-gopoh lapor, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka ngapa Mas? Rupanya yang datang dari Solo. Celaka ngapa Mas? Katanya orang, ya Rasul maafkan saya, siang-siang bulan puasa saya sama istri kagak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tegangan tinggi, syahwat kenceng.
Siang-siang bulan puasa Ramadan saya sama istri nggak kuat ya Rasul, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong, ya nyelonong. Ah, kita lihat nih, Islam lagi-lagi agama yang memudahkan kita manusia. Kalau kau melanggar perintah, bayar denda, bayar kifarat. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Ya Rasul, saya nggak punya budak. Nggak punya. Yang kedua dendanya apa ya Rasul? Puasa 2 bulan berturut-turut, kagak boleh diselang-seling, mutatabi'ain. Puasa dah 2 bulan berturut-turut, jangan sampai diseling-seling. Kagak sanggup ya Rasul, kagak sanggup dah. Jangan puasa yang 2 bulan, yang sebulan aja saya nyelonong lah, 2 bulan bisa 2 kali nambah saya. Kalau emang kamu nggak sanggup juga, kasih makan fakir miskin 60 orang. Ah, lihat, dari memerdekakan budak turun puasa 2 bulan, turun memerdekakan budak, turun ngasih makan anak yatim, kasih makan fakir miskin 1 orang 1 mud sebanyak 60 orang, takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin, takarannya sampai kenyang. Kagak sanggup ya Rasul, kagak sanggup, nggak sanggup. Jangan ngempanin 60 orang di rumah, bini sehari masak 3 hari pre. Nabi masuk ke kamar, nggak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, ini korma bawa pulang, ntar sampai kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apes banget nih orang, udah tahu miskin berani melanggar perintah lagi. Ah, kita lihat, apa Nabi marah? Enggak saudara, Nabi senyum. Kata beliau, ya sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan keluargamu. Kita lihat nih, melanggar perintah, tawar-tawaran kifarat, sampai dapat sekeranjang korma sedekah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Islam itu agama yang berimbang, Pak. Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia, memudahkan mengangkat beban kita. Landasannya adalah menjaga nilai-nilai keseimbangan. Itulah Islam, rahmatal lil. Contoh lain nih, orang kaya bantu yang miskin, betul itu? Orang kaya disuruh bantu yang miskin. Kau orang kaya, iya Pak, bantu saudaramu yang miskin. Kau miskin, iya Pak, bekerja, berusahalah lebih giat, jangan menengadahkan tangan mengharap bantuan orang lain. Itu seimbang tuh. Orang kaya bantu yang miskin bekerja, berusaha, giat, jangan hidup mengandalkan belas kasihan orang lain. Seimbang enggak tuh? Seimbang. Martabat dan marwah terjaga. Kau tuan rumah, wajib hormati tamu, betul apa enggak? Kau tuan rumah ya? Iya Pak, saya tuan rumah, wajib hormatin tamu. Kau tamu ya? Iya Pak, harus tahu diri, tamu harus tahu diri. Kalau ceramah sebentar lagi udah waktu asar, kudu cepet-cepet selesai. Tahu diri namanya itu. Tahu diri, tamu. Masih lama. Emang sampai jam berapa Pak Ketua DKM? Sampai jam 4. Ya lo ikut patungan goceng aja nawar sampai jam 4. Bapak Ibu saudara-saudara,
Nih, sore ini kita memperingati kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Alam raya dan seisinya ini diciptakan oleh Allah karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu riwayat menceritakan begini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, oleh Allah Nabi Adam dipersilakan tinggal di dalam sorga. Kan begitu kan? Sorga fasilitasnya lengkap, apaan aja tersedia, pengen apaan aja tahu-tahu ada, lengkap. Oleh Allah Nabi Adam dipersilakan tinggal di sorga. Tapi karena tinggal di sorga sendirian, lama-lama Nabi Adam iseng. Kayak kita nih tinggal di Depok, Mall Depok punya saudara, Margonda milik saudara, apaan aja yang di Depok punya saudara. Tapi saudara tinggal di Depok sendirian, enak apa enggak? Iseng. Walaupun apaan aja ada, semuanya tersedia, tapi kalau sendirian iseng. Nabi Adam tuh kelenter, ngalor ngidul, utak-utak aja sendirian. Utak-utak, ngerti utak-utak? Nih hikmahnya nih buat kita nih, Pak, hikmahnya buat kita nih, jangan sok-sokan kita bisa hidup sendirian. Hidup tuh paling enak karena ada orang lain di sekitar kita. Jangan ngerasa kita bisa memenuhi kebutuhan kita seorang diri, nggak perlu orang lain. Kita nggak bisa ada apa-apanya tanpa kehadiran orang lain di sekitar kita. Karena itu jangan sok mau menang sendiri, nggak perlu bantuan orang. Nih, bikin acara kayak begini nih, ini kerja bareng nih. Nggak bisa diakui oleh salah satu orang aja, nggak bisa diakui salah satu seksi aja, nggak bisa. Ini kerja bareng, begitulah kehidupan kita. Kita perlu orang lain, kita memerlukan bantuan orang lain. Jangan sok bisa hidup sendirian, apalagi di kampung, kagak mau kenal sama tetangga. Ada di Babakan yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Nabi Adam apaan aja tersedia, mau ngomong tinggal ada. Tapi karena sendirian, iseng di sorga. Allah paling tahu hambanya. Diambil tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam, oleh Allah diciptakan manusia, jenisnya berbeda. Seorang wanita namanya Siti Hawa. Begitu tahu di sebelah Nabi Adam ada perempuan, Nabi Adam engoh, mau main ngerepe aja. Nah ini dia nih, Pak, nih umumnya penyakit orang laki kagak boleh lihat jidat licin. Nabi Adam tahu di sebelahnya ada Siti Hawa, perempuan, mau main pegang aja. Allah larang. Adam, jangan main pegang sembarangan. Kalau kamu mau halal terhadap Siti Hawa, bayar maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya membayar maharnya Siti Hawa? Kata Allah, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat kepada Muhammad, itulah mahar kamu menghalalkan Siti Hawa, ya Allah. Pernikahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa
maharnya ternyata pembacaan solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusianya belum dilahirkan, tapi pernikahan Nabi Adam maharnya solawat. Bapak Ibu, saudara-saudara, konteksnya dengan kita nih, selama ini disadari atau tidak, kita baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Faktanya ini, disadari atau tidak, sebagian besar kita baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Apa enggak boleh? Boleh. Namanya ngaku, bebas aja, mudah, murah, siapa juga boleh tiba ngaku. Persoalannya di akhirat nanti, kita diakuin apa enggak, itu yang jadi pertanyaan utama. Yang namanya ngaku mah boleh-boleh aja. Bu, saya tanya nih, ibu kenal nggak sama Jokowi? Ngaku tuh kenal katanya, ngaku. Saya tanya lagi, Jokowi kenal sama ibu? Kasian deh lo. Tiba ngaku siapa juga boleh, mudah, murah. Persoalannya saudara, di akhirat nanti kita diaku apa enggak? Ketika kita semua dibangkitkan, manusia dikumpulkan, sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat itulah manusia berasa memerlukan pertolongan yang kita sebut dengan syafaat. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar. Hai Nabi Adam, Tuhan kan bapak moyangnya kami manusia, berilah kami syafaat. Kata Nabi Adam, maaf bang, kagak bisa. Saya waktu hidup aja pernah bikin satu kesalahan, sekarang saya sibuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Selama hidup saya pernah berbuat kesalahan, makan buah huldi, saya sibuk untuk mempertanggungjawabkan satu kesalahan saya. Nabi Adam, Nabi Adam cuma punya satu kesalahan, sibuk kagak ngopenin satu kesalahan. Cari aja Ibrahim bisa kali. Berangkatlah kita berbondong-bondong. Wahai Ibrahim, Tuhan kan Khalilullah, kekasih Allah, berilah kami ini syafaat. Kata Nabi Ibrahim, kagak bisa, pergi dah ke Musa. Musa bisa kali no Musa. Berangkat kita ke Nabi Musa. Nabi Musa, Anda kan kalamullah, berilah kami syafaat. Kagak bisa, lo pada datang dah ke Isa kali noh bisa Isa. Berangkat kita ke Isa. Ya Isa, Anda kan Ruhullah, beri kami syafaat. Kata Nabi Isa, maaf bang, boro-boro syafaat, waktu hidup di dunia aja kawin saya kagak sempat. Kalian pergilah, datanglah, satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, faktanya kita baru cuma sekedar pinter ngaku. Persoalannya kita harus membuktikan bahwa kita ingin di akhirat nanti diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara sekian banyak ciri pengikut baginda Nabi? Poinnya saja, kalau mau diaku sebagai pengikut baginda Nabi, cirinya adalah rukaan sujada, ruku dan sujud. Kita tahu dalam sejarah, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa tidak? Tapi sejarah juga kita baca, walaupun Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya makin luar biasa.
Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Kalau ada orang kampung Babakan, dosanya udah dijamin dapat ampunan, saya yakin tuh orang bakalan berhenti sembahyang. Betul apa enggak? Nabi enggak, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya, ruku dan sujudnya makin hebat dan luar biasa. Sumbernya satu riwayat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, menceritakan bagaimana sholat suaminya. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Dosanya udah dapat jaminan ampun. Bininya 2 kali mendusin, lakinya dilihat masih sholat aja. Bu, istri Nabi kalau tidur bentar-bentar mendusin. Istri Nabi kalau tidur bentar-bentar mendusin. Istri Nabi kalau tidur bentar-bentar mendusin. Istri orang Babakan kalau tidur keblok. Sepertiga malam yang akhir kata Sayyidah Aisyah, saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tungguin. Selesai sholat saya samperin, saya tanya, bang, ada apa yang? Oh, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis, lembut pak. Tidak ada seorang kepala keluarga yang lembutnya melebihi kelembutan baginda Nabi memperlakukan anak istrinya. Luar biasa. Makanya apa yang ayat yang dibacakan qori kita, uswah, itu memang yang paling lembut perlakuannya terhadap keluarga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau manggil istrinya kalimatnya mesra, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Karena memang pipinya Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Manggilnya lembut. Panggilan jangan dilihat sepele, tapi ternyata mampu membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Itulah yang diajarkan baginda Nabi kita, manggil istri panggilannya lembut. Kita ini para suami kan kadang-kadang enggak, manggil istri kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Ini jujur tapi nyakitin ini. Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener, kenapa sih bang? Nah, kelihatannya dari redaksi ini, Sayyidah Aisyah sebagai seorang istri protes sama Nabi. Pantes dia protes karena Nabi suaminya, yang dikhawatirkan kesehatan suaminya terganggu. Pantes kalau istri khawatir. Pak, pantes kalau istri khawatir sama kita, dia takut kesehatan kita kenapa-napa. Itu tandanya istri sayang sama suami. Makanya kalau lagi di mana-mana istri nelpon, angkat. Istri mah kagak bakalan cemburu sama kita, enggak. Dia cuma khawatir kesehatan kita di mana-mana, khawatirnya kenapa-napa. Angkat makanya telepon istri.
geletakin aja di mobil tinggal. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Kalau sholat jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih bang? Apa jawab Nabi kita? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya makin saya tingkatkan. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Nih, di tengah-tengah kita kampung Babakan, ada masjid yang begini megah, masjid kebanggaan kita bersama, Masjid Ar-Ridho. Jangan sampai kita cuma bisa ngebangun masjid yang begini megah dan mewah, tapi belum bisa memaksimalkan cara penyiarannya. Apa diantaranya? Salah satu yang wajib sajalah sholat berjamaah. Ini rangkaian dari memakmurkan masjid kita, sholat berjamaah, sebagai sebuah pembuktian bahwa kita ingin diaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukaan sujada, makmurin masjid kita. Pak, saya baru bisa zohor berjamaah doang, bagaimana ya Pak? Enggak apa-apa. Yang sempatnya zohor berjamaah silakan. Pak, saya baru sempatnya asar doang, enggak apa-apa. Yang karena kesibukan kerja, kuliah, usaha, dagang baru bisa ikut sholat berjamaah maghrib sama isya, enggak apa-apa. Makmurkan masjid kita nih, ramaikan dengan sholat berjamaah sebagai pembuktian agar kita diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sih bersyukur tadi ngobrol bareng sama Pak Camat, dikasih tahu, oh Ustadz, jangan khawatir kalau di kampung Babakan bikin maulid, apalagi jamaah Masjid Ar-Ridho, orang-orang sini mah rajin-rajin sama ibadah Ustadz. Apalagi sholat di Masjid Ar-Ridho paling enggak full. Saya bilang sama Pak Camat, saya tahu kok, saya kadang-kadang kalau mau subuh juga sering lewat sini. Jamaah kampung Babakan paling rajin sholat subuh di Masjid Ar-Ridho, jamaahnya penuh sampai keluar-luar, kagak ada yang di dalam. Dalam kesempatan lain Nabi mengatakan begini nih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat tuh bakalan ditanya duluan, amalan sholat. Saudara, yakin ini sebuah kebenaran dan pasti akan terjadi. Semua kita yang ditanya duluan sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad, rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di Depok pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Kagak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Nah, kita lihat tujuan didirikannya ibadah sholat. Saudara, tujuan utama didirikannya ibadah sholat agar kita terhindar dari perilaku-perilaku keji dan munkar. Betul apa enggak? Rupanya Imam Ghazali sudah mewanti-wanti kepada kita, dalam setiap kita ini, diri manusia ada yang disebut dengan sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Sifatnya binatang buas. Bukan cuma di situ, ternyata kita makhluk yang bernama manusia bisa lebih keji daripada perilaku binatang buas, bisa lebih buas daripada binatang buas. Lihat aja, sebuas-buasnya macan
dia nggak pernah ngebunuh anaknya sendiri. Betul apa enggak? Tapi kita ternyata bisa berlaku lebih buas dari binatang buas. Maka tujuan utamanya sholat terjegah kita dari perilaku keji dan munkar. Kenapa? Sholat yang kita lakukan dengan khusyuk dan benar, tata caranya kita ikuti, kita akan mampu merasakan kehadiran Allah dekat dalam diri kita. Sholatlah seolah-olah kau melihat Allah. Tapi kalau kau tak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kau. Inilah buktinya. Dari situ kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita yakin diawasi oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatan keji bisa kita hindari. Saudara, di akhirat nanti ada orang dibangkitkan badannya badan manusia, tapi mukanya muka macan. Kenapa? Perilakunya waktu hidup di Depok perilaku macan. Apa perilaku macan? Mau menang sendiri, egois, nggak mau dengerin omongan orang. Itulah perilaku macan. Orang banyak nggak yang perilakunya kayak begitu tuh? Mau menang sendiri, nggak mau dengerin masukan orang, ngerasa dirinya paling hebat. Banyak nggak orang yang kayak begitu tuh? Perilaku macan. Nauzubillah min. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Perilakunya waktu hidup di Depok mirip perilaku monyet. Apa perilaku monyet? Tamak, rakus, serakah. Tuh monyet tuh perilakunya tuh. Main dah ke kebun binatang, berhenti depan kandang monyet, perhatiin, kasih makanan, dimakan, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut belum habis, di tangan masih ada, di kaki udah nyimpen, temennya kita kasih masih disamber juga, monyet. Monyet. Tamak, rakus, serakah. Banyak nggak orang berperilaku monyet? Selama Depok ini masih bergentayangan perilaku-perilaku monyet, selama Jawa Barat masih bergentayangan perilaku monyet, selama Indonesia negara tercinta masih bergentayangan perilaku monyet, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin akan tambah sengsara. Perilaku Nauzubillah min. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Di Depok perilakunya perilaku tikus. Apa perilaku tikus? Ngerogotin barang yang disimpan rapi-rapi. Itu kerjaan tikus kan, tukang ngerogotin. Bener apa enggak? Udah disimpan rapi-rapi, digerogotin. Tikus. Tikus. Banyak nggak orang berperilaku tikus? Banyak. Beras rakyat disimpan di Bulog, digerogotin. Tikus. Tikus. Uang rakyat disimpan bener-bener di bank, digerogotin. Tikus. Laki naruh duit di selipan baju. Ayo lo ngaku, lo ngaku. Maka tujuan didirikannya sholat adalah mencegah agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, saya bicara fakta lagi, Bapak Ibu saudara-saudara.
Sayangnya kita mengerjakan ibadah sholat, ibadah-ibadah khususnya sholat, kita baru cuma sekedar ngugurin kewajiban doang. Sholat kita kerjain, selesai sholat perbuatan keji dan munkar tetap kita laksanain. Itu namanya sholat kita kerjain, cuma sekedar ngugurin kewajiban. Nggak usah heran kalau ngelihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Kenapa? Sholat yang dikerjakan cuma sekedar gugurin kewajiban. Padahal sholat itu, ya Allah, bentuk komunikasi kita secara langsung kepada Allah tanpa calo. Sholat yang kita kerjakan merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah zonder calo. Cuma sayangnya karena kita terjebak cuma gugurin kewajiban, asar bekas tidak berdampak membentuk kepribadian kita. Akhirnya kita menganggap Allah cuma ada di tempat-tempat tertentu saja. Di masjid kita ngerasa diawasin Allah, di pasar kita ngerasa Allah enggak ada. Apa buktinya? Timbangan pada curang. Betul apa enggak? Di masjid kita ngerasa Allah ada, di kantor kita yakin Allah enggak ada. Apa buktinya? Korupsi merajalela. Padahal seseorang muslim kalau komunikasinya lewat sholat, dia berhasil kepada Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia akan menjadi muslim yang rahmatan lil, menebarkan manfaat kepada sesama. Inilah tujuannya, saudara. Selesai pelaksanaan ibadah sholat, kita bukan cuma soleh secara individual. Saya ulangi, selesai pelaksanaan ibadah sholat, kita bukan cuma soleh secara individual, tapi diterjemahkan ibadah sholat dalam kehidupan sosial. Kita harus soleh juga dalam kehidupan bersosial, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya tutup dengan satu riwayat teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa diampuni, sholatnya luar biasa, hidup di tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Enggak pandang bulu, enggak pilih kasih. Jangankan kepada orang sekampung, jangankan kepada orang seagama, kepada orang lain agama. Nabi mencontohkan kita, dibentuk lewat ibadah sholat, kita harus jadi umat yang bermanfaat. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Kita lihat dulu deh. Nabi asli orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang Madinah, dari suku tempat kelahiran asal beda. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan, dari suku beda, dari kelahiran beda, dari keyakinan berbeda. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Dibentuk dari ibadah sholat. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan sama Nabi, nih Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Besok Nabi datang lagi nyuapin, lagi enak-enaknya disuapin, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir.
merah kuping Nabi? Enggak. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Terus disuapin dengan penuh rasa memuliakan. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Saya tanya jamaah Masjid Ar-Ridho, masih mau nyuapin enggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin dah terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Tujuan dari sholat yang kita laksanakan itu, kita soleh bukan hanya secara individual, tapi sosial, kehidupan bermasyarakat. Apa sebab? Seorang muslim yang mengerjakan nilai-nilai kebaikan, dia nggak mandang dan dia nggak milih, kebaikan itu dia lakukan atas dasar mencari ridho Allah, itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Jadi berbuat baik nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Sholat mengajarkan kita hal seperti itu. Nabi mencontohkan secara konkret seperti itu. Jangankan orang satu kampung, jangankan orang satu agama, orang lain agama dihormati dan dimuliakan oleh baginda Nabi. Dasarnya sholat yang dilakukan dengan baik, khusyuk, tata cara yang benar. Kita terjebak sholat cuma sekedar gugurin kewajiban, selesai sholat sama tetangga tetap aja pelotot-pelototan. Betul apa enggak? Yuk makmurin masjid kita ini dengan sholat berjamaah. Pak, saya melihat, ya Allah saya bersyukur tembok kita ini granit apa marmer ya ketua? Granit. Ini sudah tingkat kenyamanannya luar biasa. Tinggal kita jaga kenyamanan masjid kita nih. Selama ini begini, kita teledor soal kenyamanan, padahal kita tahu kalau masjid nyaman itu akan menambah kekhusyuan ibadah sholat. Ar-Ridho nih masjid udah sangat nyaman nih. Kita semua jamaah jaga kenyamanannya, jangan ngandelin merbot doang. Sianan merbot, gaji kagak seberapa. Betul apa enggak? Ini kenyamanan nih kita jaga sama-sama. Jangan sampai sembrono. Sudah sebegini bagus, sudah begini megah, tapi kita nggak mau menjaga kenyamanannya. Nanti kekhusyuan ibadah sholat kita berkurang lagi. Apa buktinya? Lihat aja dah, masjid kalau udah nggak nyaman, apaan aja yang geletak kan hilang. Betul? Jam dinding hilang, kotak amal hilang, ampli hilang. Kita nih ngandelin abong-abong ada merbot lah, merbot cuman satu orang disuruh ngerawat masjid segini gede, ya keleleran. Kita nih jamaah ikut jaga kenyamanannya, menambah kekhusyuan ibadah. Kalau masjid nyaman, yakin saya menambah nilai kekhusyuan jamaah dalam sholatnya. Ini kan maaf, itu tadi karena kita sering teledor, kita kurang jaga kenyamanan. Loh, tetangga kita tuh di gereja nyaman luar biasa pak. Saya belum pernah dengar sampai gini hari di gereja ada piano hilang. Kita di masjid kalau udah nggak nyaman, jangan piano, sendal butut diambil orang. Betul apa enggak? Di masjid katanya cuma dua tuh yang nggak bakalan hilang. Pertama beduk. Nih beduk nggak bakalan hilang, biar malam takbiran dibawa muter kampung sama bocah, mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya tuh. Ketua jangan khawatir, beduk mah nggak bakalan hilang Pak Ketua. Yang kedua yang kagak bakalan hilang katanya kurung batang, keranda jenazah, tuh nggak bakalan hilang dah tuh. Kita nih, kita jaga
warga kampung Babakan, masjid yang sudah begini nyaman, jangan ngandelin satu orang atau dua orang aja. Ini tugas kita bersama, jaga kenyamanan masjid. Kalau kenyamanannya kita jaga, insya Allah kehusuan ibadah sholat makin meningkat, sehingga pada akhirnya nanti tujuan sholat tercapai di akhirat. Kita diaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama hikmah maulid yang disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Alhamdulillah penuh hikmah. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita bersama-sama. Untuk menyempurnakan pertemuan kita pada hari ini, dengan segala hormat kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa kepada Al-Mukarram Kiai Haji Robi Adonggala. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد والأولين والآخرين وبارك وسلم عن كل صحابة رسول الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ففهمنا سليمان يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بالفهم وارزقنا علما والحكمة والعقل بحق محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Para hadirin, dengan ditutupnya doa tersebut maka berakhirlah sudah acara kita. Kami selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik yatim yang belum diberikan bingkisan dan amplopnya, mohon untuk panitia sekali lagi kepada panitia untuk dibantu adik-adik yang belum mendapatkan bingkisan dan amplop yang telah disediakan dan dialokasikan untuk adik-adik anak yatim.